Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengenai virus hepatitis C. Virus hepatitis C sama dengan virus hepatitis B ya. Jadi dia menyebabkan inflamasi kronik pada hati. Jadi hasil akhirnya bisa menjadi sirosis dan bisa berkembang menjadi kanker hati pada beberapa penderita ya. Jadi menurut penelitian, sekitar 15-30% individu dengan inflamasi kronis akan mengalami sirosis dalam waktu 20 tahun. Jadi, perjalanan penyakit karena infeksi virus hepatitis C ini tidak berlangsung secara serta-merta, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, ya, hingga puluhan tahun, hingga terbentuk hati yang mengalami sirosis, kemudian bisa berlanjut ke kanker hati. Nah, berbeda dengan hepatitis B, maka infeksi virus hepatitis C ini belum ada vaksinnya, belum ada pencegahannya ya. Jadi yang terbaik adalah menghindari risiko penularan terhadap virus hepatitis C. Dan gejala infeksi virus hepatitis C mirip dengan virus hepatitis B ya. Dan virus hepatitis A tentu saja. Jadi seperti warna kuning pada mata dan kulit, kemudian urin dan fesesnya, urinnya gelap, kemudian fesesnya sedikit lebih ringan ya, lebih pucat ya ininya, warnanya, mual muntah, kehilangan nafsu makan, bahkan kelelahan berlebihan. Dan fakta menunjukkan bahwa 70-80% individu yang terserang infeksi hepatitis C pada awalnya tidak menghasilkan gejala berarti ya. Jadi mungkin saja kita sudah terinfeksi virus hepatitis C tetapi tidak bergejala. Kemudian sekitar 20 tahun kemudian baru kita mengalami gejala-gejala yang disebutkan di sini ya. Nah, kita masuk ke kelompok virus selanjutnya, yaitu rotavirus. Nah, rotavirus ini merupakan virus telanjang, artinya dia tidak memiliki selubung, ya. Genomnya berupa DNA untai ganda dengan 11 segmen, jadi genomnya bersegmen-segmen, dan virus ini diketahui tahan terhadap suhu sampai 50 derajat Celcius, desinfektan seperti ether dan kloroform, serta pH 3-9. Jadi kisaran pH-nya cukup luas ya, dari sangat asam hingga sangat basa. Nah, rotavirus ini bisa mengakibatkan diare pada anak-anak yang bisa beresiko kematian ya. Vaksin untuk rotavirus telah tersedia, kemudian disarankan untuk melakukan praktek sanitasi yang baik, artinya melakukan praktek hidup bersih sehat ya, sehingga tidak terjadi diare atau penularan pada anak-anak. Meskipun rotavirus ini menyebabkan diare, tetapi obat anti diare tidak dianjurkan untuk pengobatan diakibatkan karena infeksi rotavirus. Mengapa? Karena ternyata dari penelitian diketahui bahwa obat anti diare ini justru menyebabkan risiko yang besar pada anak-anak ketika terjadi infeksi oleh rotavirus. Ya, kemudian kita masuk ke virus berikutnya, yaitu virus dengue. Nanti bisa kalian baca di modul karakteristik dari virus dengue tersebut ya. Virus dengue ini menyebabkan penyakit yang dinamakan demam dengue atau dengue fever. Kemudian bisa menuju ke demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever. Jadi ada dua jenis penyakit yang disebabkan karena infeksi virus dengue, yaitu dengue fever. Kemudian dengue fever ini menjadi lebih berat gejalanya menjadi dengue hemorrhagic fever. Jadi ini adalah manifestasi klinik atau perjalanan penyakit dari dengue fever menuju ke demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever. Jadi kalau dengue fever itu biasanya umumnya tanpa perdarahan, tetapi kalau dengan perdarahan bisa menjadi demam berdarah. Pada proses penyakit ini bisa terjadi kebocoran plasma dari cairan dari darah kita ya, sehingga kalau plasmanya terus-menerus bocor bisa terjadi dengue shock syndrome. Ya, ada juga yang tidak sampai shock. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi virus dengue ini ditularkan melalui vektor
serangga ya, jadi arthropod-borne disease. Jadi penderita sendiri tidak bisa menularkan ke orang lain melalui kontak langsung atau melalui droplets, tidak bisa, tetapi harus melalui perantara serangga ya. Jadi serangga ini menggigit orang yang terinfeksi, kemudian virusnya berkembang biak dalam tubuh nyamuk, kemudian si nyamuk yang sudah terinfeksi oleh virus dengue, kemudian dia menularkan ke orang yang sehat melalui gigitannya juga. Ya, jadi demikian siklus hidup dari virus dengue. Nah, kita masuk lagi ke virus yang lain, yaitu orthomyxovirus. Orthomyxovirus ini juga virus-virus yang sering kita jumpai atau sering menjangkiti manusia, yaitu influenza. Ya, kalau kita menyebut influenza pasti terbayang sakit pilek, batuk dan lain sebagainya ya. Jadi yang menyebabkan penyakit ini adalah orthomyxovirus, kita sering sebutnya dengan virus influenza. Nah, virus ini merupakan virus RNA untai tunggal dengan 8 segmen di situ, dan pada daerah selubungnya dia memiliki protein khas yang dinamakan hemagglutinins atau HA, mana ya ini, yang ini HA, dan neuraminidase yang kuning N. Jadi kita sebutnya HA dan N. Dan protein ini cukup bervariasi di antara virus-virus influenza. Nah, virus influenza sendiri ternyata bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu virus influenza A, B, dan C. Apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah inang yang dia infeksi. Kalau influenza A itu dan influenza B, itu banyak sekali menginfeksi manusia, dan kedua jenis virus influenza ini merupakan virus yang menyebabkan infeksi atau penyakit influenza yang sering kita kenal selama ini ya. Kemudian di influenza A juga dia bisa menginfeksi hewan ya, seperti babi, kemudian kuda, unggas ya, dan lain-lain. Kemudian virus influenza C ini tidak terlalu sering menyebabkan penyakit pada manusia, tetapi diketahui dia bisa menginfeksi hewan seperti babi dan pada manusia ya. Kemudian ini ada beberapa karakteristik lain yang membedakan antara influenza A, B, dan C. Ya, ini adalah penggambaran betapa bervariasinya protein hemagglutinins dan neuraminidase pada virus-virus influenza, terutama influenza A. Ya, jadi influenza A ini memiliki protein HA dan N yang bervariasi. Jadi ada 16 kalau di sini ya, tetapi beberapa referensi menyebutkan ada 18 varian hemagglutinins dan 11 protein neuraminidase. Dan ini bisa saling berekombinasi. Jadi bisa saja pada saat ini yang beredar, virus influenza beredar di masyarakat adalah variasi H5N7 misalkan. Nah, pada kesempatan berikutnya bisa jadi menjadi H1N1 ya, karena terjadi proses rekombinasi dari virus tersebut ketika menginfeksi inangnya, sehingga terjadi percampuran antara atau rekombinasi antara protein HA dan N. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka kembali mata kuliah imunologi mengenai antigenic shift dan antigenic drift. Oke, kita masuk ke virus yang terakhir, yaitu virus yang dinamakan papillomavirus. Ini termasuk dalam famili Papillomaviridae dan merupakan virus telanjang dengan kapsid yang ikosahedral dan memiliki genom berupa DNA untai ganda, panjangnya adalah 7.900 pasang basa atau 7,9 kilo basa. Nah, virus ini merupakan salah satu virus yang bisa menyebabkan kanker. Artinya bisa bersifat onkogenik. Ya. Di sini adalah penggambaran genom dari papillomavirus. Jadi kalau dipanjangkan genomnya itu, dia terdapat gen-gen yang mengkode protein-protein ya, seperti protein E6, gen E6, E7, E1, dan lain sebagainya. Jadi ada yang membentuk struktur dari virus tersebut, ada juga yang berperan dalam proses transkripsi, kemudian perbanyakan dari genom dan infeksi atau menyebabkan kanker pada manusia. Jadi
Papilomavirus sendiri sebenarnya tidak berupa virus yang tunggal, tetapi merupakan kelompok virus dengan jumlah yang sangat besar, dapat menginfeksi hewan dan manusia, dan dibedakan menjadi beberapa genera atau beberapa genus sehingga menjadi beberapa tipe. Hal ini didasarkan pada perbedaan sekuen gen L1. Jadi perbedaannya hanya 10%, tetapi itu bisa membedakan antara tipe papilomavirus, ya. Sehingga kalau dilihat terdapat lebih dari 200 tipe HPV yang telah ditemukan yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker atau high risk, ya. High risk di sini ada yang paling sering adalah HPV 16 dan 18. Sisanya ini adalah beberapa virus HPV yang bisa mengakibatkan kanker juga, tetapi persentasenya lebih kecil. Kemudian yang low risk itu yang biasanya menyebabkan kutil ya pada kulit itu HPV tipe 11, 6 dan lain sebagainya. Nah, perkembangan HPV uniknya adalah sesuai dengan diferensiasi sel epidermis. Jadi sel epidermis kita kan semakin dalam berjalannya waktu kan berdiferensiasi, kemudian mati gitu ya. Jadi perjalanan virusnya itu sesuai dengan tingkat diferensiasi dari sel epidermis kita ya. Nah, patogenesis dari human papillomavirus, HPV dapat menyebabkan kutil pada kulit dan alat kelamin. Ini pada HPV yang tidak berisiko tinggi ya atau low risk seperti HPV 6 dan 11. Kemudian kanker leher rahim pada wanita. Itu yang paling sering ditemukan adalah HPV 16 dan 18, kemudian kanker oral dan kanker faring, dan bisa menular melalui kontak langsung atau dengan hubungan seksual. Dan ini adalah contoh-contoh penyakit yang bisa disebabkan oleh HPV berdasarkan tipe-tipenya. Dan bagaimana cara HPV menyebabkan kanker pada serviks atau leher rahim, karena di situ dia bisa berikatan dengan P53, salah satu gen dalam tubuh kita yang berperan dalam apoptosis ya. Jadi gen E6 atau protein E6 dari virus berikatan dengan P53 sehingga tidak terjadi apoptosis. Bisa juga gen E7 dari virus berikatan dengan protein namanya PRB. PRB ini adalah salah satu protein dalam tubuh kita yang juga berperan dalam apoptosis sehingga proses siklus sel itu tidak berjalan dengan sempurna atau pembelahan sel tidak berjalan dengan sempurna. Demikian perkuliahan kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di e-learning atau melalui email. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.